2019 Undang-Undang KPK diubah. KPK dilemahkan, dimasukkan pimpinan bermasalah. Dan faktanya, paling tidak 4 dari 5 itu bermasalah. Bahwa ini semua dipersiapkan, bahwa ini semua direncanakan. Mulai dari pemilihan pansel, kemudian ditentukan oleh Komisi 3. Komisi 3, kemudian oleh Presiden. Ini sebuah sistematika yang sebetulnya sudah dirancang. Betapa upaya yang dilakukan itu betul-betul mengikat KPK untuk nggak bisa berwenang. Praktek korupsi sebagai kejahatan extraordinary itu pas sekali. Memang begitu jahatnya, luar biasa. Tadi kalau kita bilang DPR sebagai representasi masyarakat, dia harus paham, dia harus peduli untuk bagaimana caranya pemberantasan korupsi itu terselenggara dengan benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sobat Universitas UMI Official yang terhormat di mana saja berada. Hari ini kita sudah bersama dengan Bapak Novel Baswedan. Beliau orang yang sudah dikenal di mana saja karena kesetiaan beliau pada pemberantasan korupsi. Barangkali lebih setia dalam upaya penanggulangan dan pemberantasan korupsi dibandingkan kesetiaan pada istrinya, barangkali. Saudara juga pernah tahu bahwa beliau pernah melakukan sesuatu yang mungkin tidak dapat dilakukan oleh siapapun juga. Pada sekali waktu, beliau memimpin sebuah tim untuk melakukan upaya penegakan hukum yang justru terjadi dan dilakukan di institusi beliau berasal. Ini sesuatu yang seringkali sukar diterima oleh akal sehat. Itulah sebabnya saya mengatakan bahwa Bapak Novel Baswedan ini sebetulnya punya dua agama. Agama pertama adalah agama Islam dan agama kedua adalah upaya pemberantasan korupsi. Hari ini beliau menjadi atau memimpin sebuah satgas khusus, optimalisasi penerimaan negara. Sebuah satuan khusus yang berada langsung di bawah Kapolri. Bapak Novel Baswedan, terima kasih sudah berkenan hadir di kampus UMI Bogor. Sama-sama. Bapak Novel, saya boleh tahu ini. Banyak orang bilang bahwa korupsi ini di Indonesia kok semakin hari semakin banyak saja atau tidak berkurang. Ini bagaimana Bapak melihatnya? Terima kasih Pak Nasir. Kalau kita lihat dari masalah korupsi ya, tentunya korupsi itu akan berkurang kalau betul-betul ditanggulangi. Menanggulangi korupsi itu bisa dengan cara penindakan, pencegahan, dan pendidikan. Tiga-tiganya mesti berjalan. Fenomena yang ada sekarang itu dari banyak sudut pandang itu menggambarkan bahwa praktek korupsi itu semakin banyak, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Kualitasnya kita bisa melihat praktek korupsi belakangan ini nilainya besar-besar. Bahkan dulu belum pernah tergambar atau terbayang ada proyek gitu ya, fisik 2,5 triliun fiktif, bayangkan. Tapi berapa tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu barangkali seingat saya, itu ada rilis dari Kejagung contohnya, ada salah satu BUMN karya disebut sedang ditangani korupsi senilai sekitar 2,5 triliun fiktif. Ini kan mengejutkan kita semua. Jadi kalau kita lihat, memang dan banyak lagi kasus-kasus besar lainnya. Dan yang kedua, kalau kita lihat, indeks persepsi korupsi Indonesia memang sempat naik ya, dari tahun 2014, bahkan sebelumnya naik terus tuh, walaupun pelan ya. 2014 naiknya agak lumayan bagus. Sampai 2014 itu sekitar 34 nilainya. Dari angka 100 ya. Itu rendah sebetulnya, tapi oke lah. 2014. 2019 angkanya menjadi 40. Itu dibicarakan di banyak negara, di dunia internasional. Karena capaian itu luar biasa.
Tapi kemudian 2019 yang terjadi kebijakan politiknya seperti sedang mengacak-ngacak pemberantasan korupsi. Apa yang terjadi di sana? 2019 Undang-Undang KPK diubah. KPK dilemahkan, dimasukkan pimpinan bermasalah. Kalau kemarin saya bilang bermasalah masih belum ada bukti kan. Hari ini pimpinan yang saya katakan bermasalah itu sudah selesai tugasnya dan faktanya paling tidak 4 dari 5 itu bermasalah. Kalau 4 dari 5 itu kan salahnya udah parah itu, Pak Nasir. Jadi melihat betapa tidak tampak political will untuk perbaikan masalah korupsi ini. Dan akibatnya dari 2019 ke 2024 tahun lalu, itu indeks persepsi korupsi Indonesia turun 6 poin. Ini jeblok sekali, buruk sekali, menjadi salah satu yang terburuk di dunia. Bayangkan indeks persepsi korupsi Indonesia lebih rendah daripada Timor Leste. Iya. Ini kan sesuatu hal yang sangat memalukan. Dan masalah indeks persepsi korupsi ini memang faktor yang dipotret banyak. Di antaranya masalah penegakan hukum yang korup. Yang kedua, praktek korupsi dalam layanan publik. Yang ketiga, kemudahan berbisnis, dan ada beberapa lagi yang lain. Itu dampaknya bukan hanya anggapan dunia internasional, tapi dampak yang salah satu yang terbesar adalah ketika orang mau berinvestasi ke Indonesia. Ya. Kita lihat berapa banyak investor besar yang tadinya masuk Indonesia batal. Itu dampak. Artinya, itu dampak langsung, Pak. Dampak langsung. Belum lagi dampak yang tidak langsung. Dampak tidak langsung. Contoh dampak yang tidak langsung. Dengan orang melihat potensi praktek atau persepsi korupsi yang rendah, orang investor itu akan berpikir, investor yang ikut yang saya katakan investor putih lah gitu ya, investor yang mengikut kaidah GCG lah, Good Corporate Governance, dia akan berpikir bahwa investasi ke Indonesia risiko tinggi. Akhirnya yang masuk adalah investor hitam, investor yang nggak peduli dengan masalah hukum, masalah lingkungan. Akibatnya apa? Dia short term, bukan jangka panjang, dia akan jangka pendek. Keuntungan buat negara nggak ada, ngerusak lingkungan, terus tidak berpihak kepada kepentingan kemanusiaan, banyak lagi persoalan. Pak, ada yang menarik dari keterangan Bapak. Tadi Bapak mengatakan bahwa 4 dari 5 pimpinan KPK itu bermasalah. Ya. Apakah Bapak tidak melihat sebuah fenomena bahwa semua ini dipersiapkan? Bahwa ini semua dipersiapkan, bahwa ini semua direncanakan. Mulai dari pemilihan pansel, mulai dari penentuan personil yang kemudian dibawa ke DPR. Kan dibawa ke DPR itu masih Presiden. 10 orang. Kemudian ditentukan oleh Komisi 3. Komisi 3, kemudian oleh Presiden. Ini sebuah sistematika yang sebetulnya sudah dirancang. Sampai pada perubahan undang-undang. Kemudian kebijakan-kebijakan yang diambil dan ditempuh. Apakah Bapak tidak melihat ini sebagai sebuah rangkaian kegiatan kebijakan yang memang direncanakan? Saya yakin seperti itu dan sangat beralasan ketika dikatakan bahwa ini direncanakan. Kenapa? Walaupun ketika kita bicara direncanakan kan kita bicara evidence ya. Tapi kalau bicara dengan rasa-rasanya ini diketahui lah atau jangan-jangan dirancang gitu ya. Kalau melihat tadi yang Pak Nasir sampaikan, Indonesia, lembaga-lembaga negara itu banyak bidang-bidang pengawasan dan ada yang bidang-bidang intelijen. Artinya untuk melakukan background check, untuk melakukan penelusuran calon-calon pimpinan KPK itu mestinya nggak sulit. Harusnya nggak sulit. Tapi yang terjadi adalah terpilih pimpinan KPK ini kita bicara 2019. Terpilih pimpinan KPK yang bermasalah. Padahal saat itu dari KPK sendiri sudah melapor, sudah memberitahukan kepada pansel, tolong jangan dipilih orang bermasalah. Tapi tetap dipilih. Kemudian ketika diusulkan oleh Presiden 10 nama tadi ke DPR, dan DPR memilih dari 10 menjadi 5,
KPK secara kelembagaan, pimpinan KPK waktu itu bersurat kepada Komisi 3. Oh, ada proses Ada itu, suratnya. Pak. Diberitahukan si fulan, saya nggak perlu sebut nama ya. Iya, kita tidak menyebut nama. Salah satunya Firly ya, saya tahu. Cuman yang lainnya nggak perlu saya sebut. Kenapa saya sebut dia? Karena paling parah gitu. Dan setelah dilihat dalam prosesnya, itu surat KPK diabaikan. Artinya, kalau kemudian dianggap bahwa ini direncanakan, ini disengaja, masuk akal. Dan bisa jadi seperti itu. Iya. Dan kalau kita lihat, dampak dari terpilihnya pimpinan KPK yang bermasalah luar biasa. Di internal KPK dirusak. Itu yang ingin saya katakan, Pak. Ini izin, Pak. Ini pertanyaan-pertanyaan yang kami sampaikan di dalam podcast ini adalah pertanyaan mewakili masyarakat. Ya, ya. Sudah lama ingin ditanyakan ini pada Bapak. Tapi tidak ada waktu untuk bicara berdua seperti ini pada Bapak. Firly Bahuri. Iya. Saya mengenal beliau semasa beliau masih Kombes. Iya. Yang Bapak tahu saya sebelumnya di Kompolnas. Komisi Kepolisian Nasional. Iya. Kaget juga saya beliau tiba-tiba menjadi Ketua KPK. Ketua KPK. Sebelumnya Deputi Penindakan dia. Iya, saya tahu Deputi Penindakan. Ya. Pada saat Deputi Penindakan saya juga punya cerita, Pak. Iya, iya. Karena saya saat itu masih juga di Kompolnas. Saya ada cerita juga. Tapi kan saya tidak perlu sampaikan. Iya, iya. Ketika dia masih menjadi Kombes, saya juga punya cerita. Iya. Tapi juga tidak perlu, biarlah itu menjadi pengetahuan saya. Tapi kemudian sekali waktu beliau menjadi Ketua KPK, hati saya risih. Tapi yang saya persoalkan, sebagian besar dari pansel itu kan kawan saya. Ya, ya. Saya tidak yakin kawan-kawan saya ini menjadi perpanjangan tangan saya dari Mulyono untuk memilih orang-orang buruk ini, Pak. Itu yang ingin saya tanyakan pada Bapak. Saya tidak percaya pada saat itu, tapi setelah saya masuk di dalam dan setelah beliau di dalam dan saya melihat tingkah lakunya, kemudian membuat perubahan di dalam Undang-Undang KPK. Ya. Undang-Undang KPK berubah kan di zaman beliau. Iya. Tapi perubahan Undang-Undang KPK itu masa Firly belum jadi pimpinan. Belum. Oh, Itu belum. Oktober 2019. Itu belum Firly. beliau. Belum. Berarti sistematikanya itu Ya. sebelum beliau menjadi Ya. Seperti pimpinan. menjadi rangkaian tadi yang menjadi Pak Nasir rangkaian, sampaikan. Ya. menjadi rangkaian. Oh, belum menjadi pimpinan. Jadi oleh karena itu, Pak, sekarang apa yang harus dilakukan, Pak? Oke. Dengan undang-undang yang ada ini membuat Indonesia menjadi darah daging korupsi. Ya, ya. Kalau undang-undang ini tidak diperbaiki, dia menjadi Indonesia menjadi darah daging korupsi. Menurut Bapak bagaimana? Ya, ya. Ya memang seperti yang Pak Nasir sampaikan tadi, saya mulainya dari pansel sedikit ya. Saya ulas sedikit dari pansel. Pansel ini terlepas dari secara personal juga saya banyak yang kenal di pansel-pansel yang 2019. Tapi saya melihat setelah diberitahu dengan menyampaikan informasi secara langsung, bertemu tatap muka, mereka tidak mengindahkan, mereka kemudian tidak mau menerima informasi itu sebagai informasi yang harus dipertimbangkan, dan dia tidak kemudian mau mempertimbangkan dari KPK sendiri yang beritahu. Saya tidak yakin mereka bekerja dengan profesional ya dan independen. Atau dengan kata lain, Bapak ingin mengatakan bahwa ada kendali, sedang membawa pesan-pesan tertentu. Ya, ya, ya. Artinya dia bisa jadi bekerja dengan suatu kendali atau menyaksikan pesan-pesan tertentu. Bisa jadi seperti itu. Dan kalau melihat dampak yang terjadi sekarang, memang luar biasa sekali. Tadi Pak Nasir sampaikan soal bagaimana perubahan Undang-Undang KPK. Perubahan Undang-Undang KPK ini awalnya, Pak Nasir, itu membuat KPK menjadi lembaga penegak hukum paling lemah di Indonesia. Bahkan di bawah PPNS kelemahannya, kewenangannya. Salah satunya, Pak Nasir ini kan saya tahu betul beliau ini dokter dan juga ahli hukum. Jadi ahli hukum dan ahli kedokteran. Jadi bicara hukum pun beliau ahli. Beliau profesor. Contohnya begini Pak Nasir. Dalam penyidikan itu apabila dalam kondisi terpaksa
atau mendesak, itu penyidik berwenang untuk menggeledah terlebih dahulu tanpa izin pengadilan. Setelah selesai menggeledah, baru minta persetujuan. Itu diatur di pasal 34 KUHP. Betul. Ya. KPK nggak berwenang dengan perubahan undang-undang itu. Itu perubahan awal ya. Oh. Nggak berwenang. KPK harus pakai izin dan tidak ada alasan mendesak atau dalam keadaan yang harus segera. Oh, begitu. Termasuk penyitaan, nggak boleh, harus izin dulu. Jadi sama dengan polisi. Polisi boleh. Polisi dalam keadaan mendesak, pasal 34 KUHP, dibolehkan menggeledah terlebih dahulu tanpa izin pengadilan. Jaksa boleh juga, PPNS boleh juga, KPK nggak boleh. Tapi setelah selesai minta persetujuan ke pengadilan. Harusnya kan begitu. Ini yang menurut saya berbahaya gitu. Waktu itu dan kemudian pasal itu dihapuskan oleh oleh MK setelah dilakukan uji materi di tahun 2020. Ini salah satu hal yang perlu saya gambarkan betapa upaya yang dilakukan itu betul-betul mengikat KPK untuk nggak bisa berwenang. Tapi Pak Nasir, kalau kita lihat, ini saya cerita fakta karena saya waktu 2019 masih di sana. Saya sampai 2021 ada di KPK. Kami kemudian para penyidik dan yang senior-senior di KPK kita diskusi. Kita perlu tunjukkan bahwa sekalipun dengan undang-undang yang mengekang, undang-undang yang menyulitkan, kita harus tunjukkan kita masih bisa bekerja. Tentunya effortnya harus lebih besar dong. Tentunya semangat dan segala macamnya harus dilakukan dengan lebih sungguh-sungguh. Dan kalau kita lihat di tahun 2020, KPK masih bisa nangkap komisioner KPU di OTT. Dan kemudian proses itu berjalan, yang nyangkut Harun Masiku yang kabur, dan kemudian Hasto juga menjadi tersangka belakangan. Itu contoh. Dan 2020, KPK masih bisa meng-OTT dua orang menteri. Menteri KKP dan Menteri Sosial. Ini menggambarkan bahwa dengan keterbatasan dasar hukum masih dapat melakukan manuver-manuver yang seharusnya sebetulnya bukan manuver, tapi kita masih bekerja dengan sungguh-sungguh dan berhasil dengan baik. Tapi kalau kita lihat, dengan segala terobosan yang dilakukan, tentunya dalam konteks koridor aturan hukum acara yang dibolehkan. Kemudian ternyata hal itu membuat, wah kalau begitu yang harus dikekang nggak cuma undang-undangnya nih, tapi orangnya juga. Maka di bulan Januari 2021, Firly Bahuri dan kawan-kawannya, tentunya para pimpinan yang lain, membuat penyelundupan aturan. Oh ya? Iya, saya katakan penyelundupan aturan karena itu kemudian ditemukan oleh Ombudsman dan Komnas HAM. Dan disebutkan bahwa itu adalah manipulasi hukum. Itu hasil rekomendasi Ombudsman. Apa yang dilakukan? Begini. Peralihan pegawai KPK dari pegawai KPK menjadi PNS itu peralihan bunyi undang-undangnya. Jadi bukan diseleksi, tapi dialihkan. Nah, proses peralihannya maka dibuat peraturan pimpinan KPK. Mekanisme membuat peraturan pimpinan KPK adalah dilakukan pembahasan dan setelah draft finalnya jadi, ini dalam peraturan tentang pembuatan peraturan KPK. Ini aturannya ada di KPK. Itu disebutkan bahwa harus diumumkan di portal KPK terlebih dahulu. Memang betul diumumkan dalam portal KPK di sekitar bulan November sampai Desember. Dan dalam portal KPK itu tidak ada satu pasal yang saya katakan diselundupkan untuk dibuat seolah-olah ada tes wawasan kebangsaan yang itu dijadikan dasar untuk menyingkirkan orang-orang. Saya sangat tertarik, Pak, dengan beberapa langkah-langkah Firly Bahuri yang memanfaatkan atau undang-undang KPK yang baru untuk memuluskan hal-hal yang justru merusak penanggulangan korupsi di Indonesia. Itu bagaimana Bapak melihatnya? Tadi sebagaimana saya jelaskan sekilas tadi Pak ya, bahwa selain dari undang-undang KPK yang betul-betul membelenggu atau menyulitkan, belum lagi kita bicara independensinya yang kemudian membuat terganggu,
menjadi pegawai KPK tidak independen, dan pimpinan KPK menjadi salah satu rumpun eksekutif. KPK menjadi rumpun eksekutif ya. Dalam undang-undang yang bagian KPK. dari rumpun eksekutif. Ya. Ya. Tadi saya juga cerita sebelumnya tentang bagaimana dalam undang-undang yang baru membuat proses KPK itu berizin melalui Dewas dan melalui pengadilan. Bayangkan Pak, penegak hukum mana yang kemudian setiap tindakannya harus izin di dua tempat? Dewas dan pengadilan. Ya, dua Pak. Tadi yang saya katakan juga soal penyitaan dan penggeledahan yang tidak boleh ada dalam keadaan mendesak, harus izin dulu. Mau mendesak mau tidak harus izin dulu. Ini membuat KPK waktu itu lembaga penegak hukum paling lemah dari semua penegak hukum. Ini gambaran-gambaran yang perlu saya sampaikan. Ditambah lagi, ternyata tadi saya sampaikan sekilas tadi bahwa dengan adanya sedemikian belenggu dengan undang-undang, toh pegawai KPK masih bisa tuh bekerja. Artinya saya katakan bahwa faktor untuk bisa bekerja benar itu, bekerja yang optimal, bukan hanya dari sisi peraturannya saja, tapi dari bagaimana komitmen orang-orangnya. Dan ternyata celah itu dipakai oleh Firly untuk menyingkirkan orang-orang yang menjadi dapat dianggap dapat menjadi batu penghalang untuk. Ya, orang-orang ini tokoh sebetulnya, orang-orang penggerak di masing-masing bidang. Yang disingkirkan dengan TWK itu bukan cuma di penindakan, tapi ada di bagian supporting juga ada. Di bagian SDM juga ada, di bagian biro hukum juga ada, hampir bagian semua. Iya, tokoh-tokohnya diambilin Pak, dikumpulin, dibuang. Hampir semua bagian. Iya. Bagaimana beliau memilih itu, yang ini dibuang, yang ini dipertahankan itu? Dari mana beliau dapat rumus itu? Iya. Saya bisa menduga-duga ya. Tentunya kalau dibilang bagaimana, tanya sama Firly itu harusnya. Tapi saya bisa menduga-duga. Saya yakin dia pasti punya kaki tangan. Saya yakin dia sebelumnya pernah jadi deputi. Ketika jadi deputi dia punya masalah. Masalahnya kemudian diprotes oleh banyak pihak dan dia masih ingat kan orang-orang yang protes itu. Itu semua diambil. Ya. Semua orang-orang yang pada saat beliau bermasalah di kedeputian penindakan itu beliau ingat dan beliau ambil. Ya, saya kira bisa jadi nggak semuanya. Yang kompromi, yang sudah mau kompromi mungkin kemudian diselamatkan. Atau kemudian tetap dipertahankan. Yang disingkirkan semuanya masalah-masalah seperti itu. Dan itulah yang saya lihat bahwa ini adalah proses penyingkiran yang membuat semangat pegawai KPK kemudian jatuh. Bayangkan Pak, kalau seandainya orang-orang yang menjadi tokoh kemudian disingkirkan semua, yang senior-senior yang punya yang menjadi teladan integritas lah di masing-masing bidangnya disingkirkan semua, yang lain akan berpikir kalau saya jujur, saya berintegritas, nanti saya tapi kan di sana itu kan kolektif kolegial, Pak. Tidak hanya Firly Bahuri, kan ada unsur pimpinan yang lain. Mudah, bagaimana Pak. itu, Pak? Ya, menjawabnya mudah. Faktanya lebih dari 3 orang bermasalah. Saya sebut Lili Pintauli, kalau tidak mengundurkan diri dia kena pidana. Ya. Firly tersangka. Kasusnya banyak sekali, cuman yang terungkap baru mungkin sedikit ya. Itu pun belum jalan sekarang. Ya. Nurul Gufron hampir kena. Secara etik bermasalah, ya. Hampir secara pidana juga, Pak. Bahkan kalau dibawa secara pidana bisa jadi dia mendekati. Saya bisa jadi meyakini dia sudah rentan jadi pidana karena dia sudah melakukan suatu tindakan bertemu dengan pihak atau mengadakan hubungan dengan pihak berperkara. Itu pidana, Pak. Walaupun itu diklaim bahwa pada saat itu belum ada proses pidana di sana. Orang yang bertemu dengan beliau itu pada saat itu kan belum dalam proses hukum. Sekarang begini, Pak. Proses hukum itu yang seperti apa? Proses hukum itu panjang. Kalau proses hukum dianggap hanya di pengadilan, saya kira salah. Ya, proses hukum. Artinya kita bisa perdebatkan itu. Ya, bisa Kalau diperdebatkan. bicara proses hukum itu dimulai dari mana? Dimulai dari mana? Di KPK, Pak. Ya. Kalau proses hukum bertemu dengan pihak perkara itu hanya di mana istilah penyidikan, maka bagaimana dengan orang ketika ada laporan masuk di KPK, ada tim analisis, belum penyelidikan ini, Pak. Terus dia bertemu dengan pihaknya itu, boleh? Apakah itu boleh? Oh iya, tentu tidak. Logikanya di zaman Bapak nggak boleh. Di zaman Bapak, di zaman sebelumnya itu kalau ada laporan masuk tentang bupati A misalnya, dan sedang ditelisik,
Nggak boleh ditemui, Pak. Kalau boleh ditemui, alasannya belum berperkara. Kita akal kewarasannya hilang, Pak, nanti. Padahal maksud pembuat undang-undang itu seperti tadi. Ya. Kalau kita baca, kenapa kalau nggak boleh ditemui? Karena kalau ditemui, dia rentan membocorkan, rentan berpihak, dan banyak lagi. Secara konflik of interest saja kelihatan, Pak. Ya. Artinya, Pak, kita kembali lagi ke... Nggak, tadi saya mau jawab dulu yang Bapak tanya. Iya. Bapak tadi tanya soal apakah kolektif kolegial. Iya. Kita bisa lihat 4 dari 5 bermasalah. Satu lagi, Alexander Marwata. Kasusnya sama, Pak. Sekarang masih berproses. Oh iya, masih berproses. Saya lihat menjelang menjadi tersangka sepertinya, karena beberapa kali sudah mulai diperiksa. Artinya, fakta-fakta permasalahannya banyak. Apakah dengan pola-pola seperti ini kita masih nggak yakin bahwa kebijakan karena begini, Pak. Untuk membuktikan bahwa Firly bisa ngatur semuanya, kita pasti buktikan. Tapi, Pak, sebetulnya rasa-rasa itu masih kelihatan. Mudah untuk bisa dibaca dan dipandang, diamati. Itu yang saya maksud. Karena kalau kita hanya, mana bukti bahwa Firly melakukan itu dengan kolektif kolegial? Sederhana aja, Pak. Faktanya dia berbuat, dan perbuatannya itu disetujui oleh pimpinan yang lain. Yang kedua, yang lain juga banyak bermasalah. Artinya masalah nilai-nilai etis itu sudah nggak menjadi persoalan buat mereka. Pak Novel, ini kan kebetulan pimpinan KPK baru. Ya. Semoga apa yang kita bicarakan ini menjadi catatan penting bagi pimpinan KPK yang baru. Artinya jangan sampai terulang. Jangan sampai kawan-kawan KPK, komisioner KPK yang baru ini mengikuti atau paling tidak terpapar dengan pengalaman-pengalaman lalu yang sangat-sangat tidak indah dan justru memalukan. Pertanyaan saya terakhir pada Pak Novel Baswedan. Pak, kita tadi sudah membicarakan bagaimana KPK ini mengalami surut, tidak ada pasang, surut yang luar biasa. Tapi ini kan semua karena perubahan undang-undang. Paling tidak, selain kepimpinan juga. Salah satunya perubahan undang-undang. Ya, perubahan undang-undang. Undang-undang ini kan kita tahu bersama. Dibuat dalam beberapa hari, disahkan tengah malam. Ngebut-ngebut pokoknya. Pak, apakah ini tidak menjadi refleksi daripada dunia politik kita? Bagaimana seseorang yang kuat di negeri ini bisa mempengaruhi DPR yang begitu banyak, yang notabene mewakili rakyat, mewakili masyarakat. Tapi begitu tiba di sana, dia mau-mau saja merubah itu. Apakah ini karena memang di DPR itu undang-undang ini banyak menjerat anggota DPR, kemudian dia mau merubahnya? Atau apakah karena ada order lain, atau ada pertimbangan lain, atau ada kemauan politik lain, atau ada motivasi keuangan dan sebagainya? Bagaimana Bapak melihat ini dari sudut pandang demokratisasi politik di Indonesia? Gini, Pak, sebelum menjawab itu kita mesti gambarkan gini. Praktek korupsi itu nyusahin orang, nyusahin masyarakat, ngerusak negara, ya kan? Ngerusak. Menghambat pemerintah untuk melaksanakan pencapaian tujuan negara. Semua dihadang. Jadi separah itu. Maka kalau kita lihat praktek korupsi sebagai kejahatan extraordinary itu pas sekali. Memang begitu jahatnya, luar biasa. Karena segala kong kali kong antara pihak swasta dengan pemerintah itu adalah praktek korupsi. Belum lagi kita bicara pemerasan, kita bicara layanan publik yang harus ada bayaran, penegakan hukum yang kemudian ada keberpihakan, bisa mengkriminalisasi, bisa membolak-balik persoalan, dan banyak lagi masalah. Jadi begitu parahnya korupsi. Harusnya dengan melihat korupsi yang begitu parah, tadi kalau kita bilang DPR sebagai representasi masyarakat, dia harus paham, dia harus peduli untuk bagaimana caranya pemberantasan korupsi itu terselenggara dengan benar. Kan itu.
Caranya boleh dipilih kok. Kebetulan Pak, Indonesia ini sudah meratifikasi UNCIC dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006. Yang itu harusnya dengan diratifikasi, harusnya diimplementasi dalam undang-undang yang ada di Indonesia. Salah satunya, selain kita bicara ada illicit enrichment, perampasan aset, dan banyak lagi yang lain, salah satunya adalah membentuk lembaga anti korupsi yang independen. Maka dengan adanya perubahan undang-undang ini yang independensinya dihilangkan atau dipangkas, ini menjadi concern seharusnya. Bagaimana membentuk lembaga penegak hukum yang independen. Bagaimana caranya? Ayo dipikirkan, ayo dibicarakan. Itu yang saya maksud. Tadi yang Pak Nasir yang katakan, bagaimana dengan perubahan undang-undang? Menurut saya sangat perlu. Dan ini yang harus dilakukan. Karena kalau tidak dilakukan dengan independen, nggak mungkin. Independen itu apanya? Lembaganya independen atau pegawainya independen? Dua-duanya, Pak. Karena bayangkan, kalau kemudian pegawai yang bekerja untuk tugas pemberantasan korupsi, baik dia pencegahan, pendidikan maupun penindakan, dia terintervensi, dia atau dalam kontrol, dalam pengaruh pihak-pihak yang punya kendali, punya kepentingan dengan praktek-praktek korupsi, apa yang mau diharapkan? Nggak akan bisa berjalan. Contoh nih, berapa banyak kita mendengar penyampaian di forum ruang publik yang disampaikan oleh pejabat-pejabat penting, salah satunya Pak Luhut, yang dibilang bahwa udah deh kita pencegahan saja. Kita mau belajar dari mana, Pak? Di dunia internasional tidak ada pemberantasan korupsi yang dilakukan terhadap indeks persepsi korupsi di bawah 50 dengan pencegahan saja, tidak pernah ada. Di bawah 50 itu penindakannya dikedepankan, pencegahan dan pendidikannya berjalan. Di semua negara, tiga-tiganya berjalan. Ya, benar. Bahkan di negara yang indeks persepsinya di atas 70. Ya kita 34, Pak. 34. Itu kalau kuliah itu kira-kira nilainya apa itu? F atau... Jadi sangat buruk sekali lah kurang lebih. Ya, baik. Terima kasih Baik, Pak. Pak Novel Baswedan atas keterangannya yang menurut saya sangat luar biasa, inspiratif, dan memang harus menjadi bagian daripada perhatian kita semua. Sobat Universitas UMI ofisial yang saya hormati, kita sudah bercakap dengan Bapak Novel Baswedan. Dari percakapan ini saya mengambil 2 poin penting. Yang pertama, pemberantasan korupsi di Indonesia harus dilakukan secara sistematis dan bertanggung jawab. Dan ini menjadi bagian daripada sebuah tugas bersama. Karena hanya dengan pemberantasan korupsi kita dapat mencapai tujuan negara. Yakni tujuan negara ada 2, Pak, yang penting di sini. Mencerdaskan kehidupan bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Ya. Hanya dengan penanggulangan korupsi yang baik dan benar. Dan yang kedua, beliau tekankan undang-undang KPK yang ada, yang kemarin pada tahun 2019 itu dirubah, dibuat menjadi sebuah lembaga penegakan hukum yang tidak berkapasitas optimal, harus dirubah, dikembalikan menjadi KPK yang benar, KPK yang kuat, dan KPK yang mampu menjangkau siapa saja yang melakukan korupsi di negeri tercinta ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.